Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semua sehat, semua bahagia. Kalau Bapak Ibu yang saat ini sedang isoman, harus isoman di rumah karena terpapar COVID-19, tetap semangat, harus berpikiran positif, tetap ceria agar dapat kembali pulih dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Baik, sebelum kita bersama-sama memulai renungan harian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang saat ini boleh kami rasakan, sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkat yang ada daripada-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Yohanes 6 ayat yang 35 sampai dengan 40. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia dari kodratnya pastinya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasihan dan persekutuan Allah. Jika manusia hanya merasakan lapar dan haus secara manusiawi, yang dibutuhkan hanyalah makan dan minum. Tetapi rasa lapar dan haus secara rohani, bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin tersebut? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah pada sumbernya yang utama, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, persoalannya adalah apakah kita berani percaya dan berserah kepadanya? Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai kekuatan untuk dapat hidup.
Di balik itu ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Itulah puncak dari perutusan Yesus ke dunia. Dia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, yang artinya dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman yang senantiasa percaya pada karya Tuhan Yesus. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan dan menghayati sakramen perjamuan kudus, yang dimana Yesus Tuhan hadir secara nyata dan utuh dalam rupa roti atau tubuhnya, dan anggur sendiri adalah darahnya. Hidup kita juga membutuhkan makanan yang lain, yang ini makanan rohani. Itulah sebabnya kita membutuhkan tubuh dan darah Yesus untuk kita semakin menghayati kehidupan ini dengan baik. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan rasa lapar dan kehausan rohani kehidupan. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan kehidupan dan memberikan kekekalan. Berkat roti itu, orang dapat dianugerahi hidup kekal. Sebab roti kehidupan, roti rohani tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena dalam Kristus ada keilahian. Maka marilah kita belajar mengutamakan makanan rohani di atas yang lain, agar kehidupan kita dapat dikenyangkan oleh kuasa tangan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang senantiasa memberikan kami keselamatan, memberikan kami anugerah kehidupan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dapat senantiasa mensyukuri apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka semangat sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Dan terus juga Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini harus isoman karena terpapar COVID-19. Tuhan sendiri menghibur mereka, berikan mereka semangat agar di dalam isomannya, dalam kesendiriannya, mereka tetap merasakan penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk eyang-eyang kami di masa tuanya, walaupun secara raga tidak lagi muda, namun kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka semangat iman, sehingga mereka di dalam masa tuanya dapat semakin merayakan iman yang boleh mereka pegang dan dapat diberikan kepada anak dan cucu. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa mendengar apa yang menjadi permohonan kami. Kami serahkan doa dan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sabda abadi dan damai sejahtera. Amin. Inilah demikian renungan pada hari ini. Maaf jika saya dalam menyampaikan renungan masih sedikit ngos-ngosan karena pasca COVID nafas saya masih belum stabil, masih agak sesek. Namun kiranya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.